Sering orang berpikir bahwa ajaran Santo Yohanes Salib adalah ajaran yang terlalu berat untuk diikuti. Karena kita tahu Santo Yohanes Salib menekankan bagaimana kita perlu mengosongkan diri dari kenikmatan-kenikmatan baik indrawi maupun rohani. Namun apabila kita simak lebih jauh, sebenarnya ajaran Santo Yohanes Salib itu sepenuhnya berasal dan berakar dari ajaran Yesus sendiri di dalam Injil. Misalnya, ketika Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga, dan dia pergi untuk menjual seluruh miliknya yang lain untuk mendapatkan mutiara tersebut. Demikian juga ketika Yesus mengatakan, "Jika engkau mau mengikuti aku dan menjadi murid, maka engkau harus memikul salib, menyangkal diri." Sebenarnya inilah yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib, bahwa jika kita ingin bersatu dengan Kristus, kita ingin mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita ingin sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan itu hidup di dalam diri kita, maka kita juga perlu melepaskan kelekatan-kelekatan yang lain yang bukan Tuhan, agar Tuhan memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita. Karena segala harta, kepunyaan, uang, atau apapun di dunia ini, hal rohani, ketika kita mengejarnya, ketika kita memasukkannya ke dalam hati, yaitu berupa keinginan-keinginan yang tidak teratur akan barang-barang untuk memilikinya dan menguasainya, maka pada saat itu juga kita tidak akan mempunyai tempat, hati, waktu untuk Tuhan. Barang-barang tentu tidak dapat kita masukkan di hati. Mobil, rumah, uang tidak dapat masuk di hati. Apa yang ada dalam hati yang dapat mengikat, yaitu keinginan-keinginan kita untuk memilikinya secara tidak teratur, berlebihan, dan untuk memuaskan keinginan sendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana kita tidak dikuasai oleh harta, oleh dunia, oleh keinginan, oleh ambisi-ambisi kita untuk kepentingan kita. Namun kita menggunakan semua sarana-sarana tersebut, yaitu uang, kekayaan, talenta kita, untuk memuliakan Tuhan dan melakukan apa yang berguna buat orang lain dan mengembangkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar bagi banyak orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, semua harta itu netral sifatnya. Namun yang menjadikan hal itu menghalangi persatuan kita dengan Tuhan adalah apabila kita begitu melekat. Di mana hartamu, di situ hatimu. Oleh sebab itu ketika kita mencintai barang-barang tersebut, yaitu menghendakinya, menginginkannya secara berlebihan, maka pada saat itu juga kita akan kehilangan damai dan kita tidak akan pernah dapat dipuaskan oleh semua itu. Ajaran Santo Yohanes Salib untuk kita mengatur segala nafsu dan keinginan itu sangat menolong kita untuk bisa tetap hidup dalam damai, tenang, dan mencapai kebahagiaan yang sejati.